Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya, namun dengan format yang berbeda ya. Jadi di video sebelumnya itu dijelaskan bahwa salah satu dari syarat kewajiban haji atau istitoah ya, kemampuan haji itu adalah mungkinnya waktu untuk sampai ke Makkah. Jadi antara dia sudah mampu dengan waktu keberangkatan itu masih bisa sampai ke sana. Kemudian di video sebelumnya selesai di pembahasan ini ya, fa imkanu syairi syaratun liwujubil haji. Jadi mungkinnya melakukan perjalanan itu adalah syarat kewajiban haji, hanya saja Ibnu Shalah mengatakan sebenarnya mungkinnya perjalanan itu bukanlah syarat wajib haji, tapi syarat ketetapan kewajiban dalam tanggungan. Jadi berbeda antara syarat haji, syarat wajib haji dengan syarat tetapnya kewajiban dalam tanggungan. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Shalah, maka seorang yang sudah mampu melakukan haji tapi dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk berangkat ke sana, itu ya harus diqadha. Jadi ada orang yang sudah mampu haji, tapi kemampuan itu datang mepet ya. Mepet dalam arti mendekati wukuf di Arafah. Jadi ibadah haji ini yang paling krusial itu kan wukuf di Arafah. Karena waktunya tertentu. Kalau ritual yang lain, kalau rukun-rukun yang lain, tawaf, sa'i, itu kan waktunya tidak terbatas. Yang terbatas itu wukuf di Arafah. Jadi ada orang yang sudah mampu haji tapi dia tidak punya waktu untuk sampai di Arafah sebelum waktunya habis. Itu menurut pendapat pertama, pendapat di video sebelumnya itu dia tidak wajib haji. Tapi menurut Ibnu Shalah wajib haji. Sehingga andai kata belum melakukan haji dan meninggal, maka harus qadha dan tentunya harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan ke ahli waris itu harus dilaksanakan haji dulu. Jadi haji ini kan sama seperti hutang ya. Jadi semua harta yang ditinggalkan seseorang kalau dia memiliki tanggungan haji, maka ya harus dipenuhi dulu, harus dilunasi dulu tanggungan haji itu. Walau mata qoblal haji innama wajabat. Nah ini kadang tulisan atau kalimat di Maktabah Syamilah ini, Maktabah Syamilah ya, di Maktabah Syamilah ini kadang memang ada yang salah. Lau mata qoblal haji. Jadi sebenarnya ini wawunya ini ada di sebelum hamzah. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang meninggal sebelum haji, dia mampu tapi tidak ada waktu yang cukup untuk pergi ke sana. Nah, sekarang bedanya dengan sholat apa? Jadi di dalam sholat itu kan wajib dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi sholat itu kewajibannya dimulai dari awal waktu. Dan andai kata sholat ini belum dilakukan sebelum waktunya cukup untuk melakukan sholat, itu tidak punya tanggungan sholat. Jadi di sini kan wa inna ma wajibati sholatu bi awalil waqti qabla mudhiyi zamanin yasa'uha wa tastaqiru fi dhimmah bi mudhiyi zamani tamakkuni min fi'liha liimkani tatmimiha kharijal waqti. Nah ini yang membedakan antara haji dan sholat. Jadi kalau menurut Ibnu Shalah, orang yang waktunya tidak mencukupi untuk haji, dia tetap wajib melakukan haji, dan nanti kalau andai kata dia meninggal sebelum melakukannya, maka harus qadha, harus qadha, harus melunasi hajinya. Jadi hajinya itu hutang. Nah kalau sholat aturannya begini, sholat itu kewajibannya dari awal waktu sebelum waktu itu berlalu dan cukup
melakukan sholat. Jadi misalkan sholat duhur ya, sholat duhur awal waktu masuk itu kewajibannya tetap berlangsung walaupun sebelum zaman itu cukup digunakan untuk sholat. Jadi misalkan ya, misalkan sholat duhur dilakukan dilakukan selama 5 menit misalkan. Jadi kewajiban sholat itu sudah ada walaupun waktu duhur belum berlalu 5 menit. Dalam hal ini contohnya adalah orang melakukan sholat duhur selama 5 menit. Tapi kalau untuk tanggungan ya, tanggungan dalam artian andai kata dia meninggal itu harus ditanggung apa tidak, itu harus mulai 5 menit. Jadi begini, saya ulangi lagi. Untuk kewajibannya itu dimulai dari awal waktu. Tapi untuk tanggungan sholat itu bisa ditanggung. Tanggungannya bisa ada setelah berlalu waktu yang mungkin melakukan sholat. Saya ulangi lagi, misalkan ada orang yang melakukan sholat duhur selama 5 menit. Setelah waktu sholat duhur masuk, itu dia wajib melakukan sholat walaupun belum berlalu 5 menit. Tapi andaikan dia mati sebelum 5 menit, maka tidak ada tanggungan sholat duhur, asalkan dia sudah niat melakukannya. Tapi, kalau waktu duhur sudah berlalu 5 menit, dan dia mati sebelum melakukan sholat, maka ada tanggungannya. Ini berbeda dengan haji. Kalau haji tadi, orang yang mati sebelum waktunya cukup melakukan haji, dia mendapat tanggungan. Tapi kalau sholat, dia tidak mendapat tanggungan. Itu perbedaannya apa? Di sini dijelaskan perbedaannya adalah sholat itu mungkin dilakukan di luar waktu. Berbeda dengan haji. Jadi namanya qadha sholat itu kan dilakukan di luar waktunya kan bisa. Walaupun sholat duhur dilakukan di waktu sholat asar kan sah. Walaupun itu berstatus qadha. Tapi kalau haji kan nggak bisa. Haji ini waktunya tertentu. Hanya Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu pun ihramnya. Kalau wukuf ya cuma tanggal 9 saja. Jadi intinya adalah mengapa di dalam bab haji dan bab sholat ini berbeda menurut Ibnu Sholeh terkait dengan haruskah menanggung kewajibannya, itu karena haji tidak bisa dilakukan di luar waktunya, sedangkan sholat bisa dilakukan di luar waktunya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.